burung kelihatan nggak? Beginilah suasana pedesaan di rumahnya Mas Panji Petualang, teman-teman. Jadi ini kita udah memasuki area apa ini ya? Perkebunan kalau nggak salah ya. Jadi di sebelah kanan kita, mulai dari sana sampai dari sini itu adalah pohon bambu, teman-teman. Yang dimana pohon bambu ini biasanya disukai oleh ular insularis atau ular hijau ekor merah. Nah, ini kondisinya lagi mendung ya, karena dan bagian bawah ini juga basah karena tadi malam tuh hujan, teman-teman, di background. Terus sebelah kiri kita ini ada pemakaman, teman-teman. Di sebelah kanan pohon bambu, sebelah kiri pemakaman. Bisa dibayangkan kan ya kalau kita hiking malam suasananya seperti apa. Oh, ternyata sebelah kanan juga ada makam, teman-teman. Tapi kita di sini niatnya baik, saya ingin mengeksplor lokasinya Mas Panji. Jadi semoga kita dapat melihat satwa yang ada di sini. Karena sejatinya hewan liar, dia itu pandai banget berkamuflase dengan lingkungan di sekeliling kita, teman-teman. Jadi kalau mata kita nggak awas, kita nggak bakal bisa menemukan hewan tersebut meskipun hewan tersebut ada di sini gitu, karena mereka itu hampir menyerupai warnanya ya, terutama hampir menyerupai tempat-tempat yang ada di sini seperti itu. Semoga saja kita bisa menemukan ya satwa yang ada di sini ya. Kita udah memasuki area lebih dalam lagi, teman-teman. Banyak banget nyamuk. Dan kalau tempat seperti ini biasanya banyak dijumpai ular venom, teman-teman, yaitu ular ranjau darat atau ular rhodostoma. Jadi kalau aku melewati area seperti ini, aku harus butuh kayu. Kayu untuk jadi sebelum kita jalan, kita harus memastikan bahwa jalanan yang kita lewati itu aman, teman-teman, karena biasanya rhodostoma itu suka bersembunyi di bawah-bawah tumpukan daun kering seperti ini, teman-teman. Dan rhodostoma itu warnanya hampir mirip banget seperti warna daun-daunan kering seperti ini. Jadi kita kalau nggak jeli, kita dapat menginjak ular tersebut, kaki kita dapat tergigit oleh ular rhodostoma itu dan akibatnya bakal fatal. Karena ular rhodostoma itu karakternya beda dengan ular jenis lain, teman-teman. Ular jenis lain jika bertemu dengan manusia, dia akan lebih cenderung menghindar. Tapi kalau ular rhodostoma atau ular ranjau darat, jika dia tahu kalau ada manusia datang menghampiri dia nggak akan lari, teman-teman. Dia akan tetap berada di posisi dia. Dan jika orang tersebut terlalu dekat dengan jarak ular tersebut, maka ular tersebut akan menyerang dan menggigit orang tersebut. Jadi kita harus berhati-hati kalau kita lewat di area seperti ini. Oke, kita lanjut yuk. Burung kelihatan nggak? Tadi gambarnya kerekam nggak? Jadi itu burung kestrel, teman-teman. Kestrel itu burung elang, tapi kecil. Bisa ada di sini ya?
kan, bener kata aku kan ya. Jadi padahal jaraknya itu cuman beberapa meter dari aku gitu loh, tapi mataku nggak seberapa awas buat ngelihat dia gitu, karena warnanya dia itu hampir mirip seperti dedaunan kering. Jadi ternyata di sini masih ada elang ya. Mantep banget. Tapi semoga aja tadi gambarnya kerekam ya. Ya kita cari lagi. Teman-teman, kita bisa lihat ya, jadi di lumpur ini itu banyak banget lubang teman-teman, kayak contohnya seperti ini, dan ini juga ada. Jadi itu adalah biasanya itu adalah lubang kalajengking teman-teman, karena kalajengking biasanya tempatnya di lubang-lubang lumpur seperti ini. Jadi ada lubang lumpur-lumpur seperti itu adalah habitat bagi kalajengking dan laba-laba tarantula Jawa nyebutnya ya kalau di sini. Oke, kita lanjut yuk. Kita masuknya di dalam lagi teman-teman, tapi rumputnya itu tinggi-tinggi. Ya, soalnya kita kan di sini pakai sandal jepit. Jadi kalau kita melewati area di rumput yang tinggi-tinggi seperti ini, itu bakal membahayakan sekali kalau kita pakai cuman sekedar sandal jepit, karena kita nggak safety banget gitu. Karena rumput yang tinggi biasanya itu ada beberapa jenis ular yang suka bersembunyi di situ untuk mencari mangsanya. Gitu. Kayaknya kita harus muter deh buat nyari tempat yang rumputnya nggak seberapa tinggi supaya aman buat kita juga ya. Yuk kita cari jalan lain yuk. Jadi di sini tuh suasananya enak banget. Jauh dari suara motor, jauh dari polusi asap kendaraan teman-teman. Karena di sini tuh bener-bener masih asri, dan udaranya itu sejuk banget. Rasakan kayaknya aku di sini ya. Dulu gas terus. Waduh. Sepasang teman-teman, sepasang. Gila. Di sini benar-benar banyak ternyata kestrel ya. Jadi kalau kalian nggak tahu kestrel ya, itu nanti deh aku selipin fotonya di situ. Jadi kestrel itu adalah masih masuk keluarga elang, cuman dia itu jenis mini teman-teman. Jadi kestrel itu hidup di tempat-tempat yang masih benar-benar asri gitu teman-teman. Jadi apalagi ini tadi aku udah nemuin 3 ya. Jadi ini tempat benar-benar masih alami. Bentar, aku kok kedengeran suaranya Yan teman satwa ya, soalnya karena aku di sini tuh bareng sama dia kontennya. Tapi dia tadi makan dulu, jadi aku OTW duluan. Yuk kita cari lagi. Wah, halo saudara. Tuh ternyata bener kan tebakanku. Ada kurang apa lagi?
capek. Enggak lah, ini baru pemulaan. Jadi awal masuk itu aku udah disambut sama burung kestrel. Burung kestrel, tahu nggak burung kestrel? Alap-alap itu. Alap-alap, benar Mana banget. tadi? Di sini tadi ada sepasang. Ya moga aja tadi kerekam kamera. Serius, aku udah nemuin 3 kestrel. Tadi sana sambut banyak mas hewan mas. Apa itu? Ayam, bebek. Oh, apa tadi? itu. Kucing ya. Itu Apa? hewan yang hewan kan? ada di sekeliling kita, Ya Bapak. bener kan terus. Kita nyarinya hewan liar, bukan hewan liar. Oh, gitu. Yuk kita lanjut yuk. Nah, ini kita kolab deh. Nah, kita udah nemuin uyang. Nah, biasanya tempat-tempat kayak gini nih banyak incul, Pastinya. Cuman jujur aja, aku tuh jarang banget herping pada jam-jam sini teman-teman. Karena kalau kita nemuin ular itu susah banget karena dia itu berkamuflase sama alam gitu loh. Tapi kalau malam itu sangat gampang banget karena ular jika terkena senter, cahaya senter itu mengkilap ya Om ya. Iya. Nah itu sangat gampang banget buat dicari kalau malam. Tapi kalau jam-jam sini itu mata kita yang ditutup buat ini. Oke, kita masih di area pemakaman teman-teman. Kenapa goser-goser Om? Bahkan tanah liat. Gak apa-apa. Nemu apa Om? Nemu. Oh, talontek. Coba kita tangkap ya. Ini kali buka kena. Oh, lari. Kenapa kamu tangkap? Aku pengen Apa? Kamu pengen lihat kan udah kelihatan. Kamu itu. Santai jangan Mati kan marah-marah, akhirnya. Om. Ya itu hewan invasif jadi itu masuknya hama, bukan hewan yang harus kita lestarikan. Jadi meskipun ada sarang kecil sini bentar. Sarang. Nama mana Ya, ya? Ini. Nah kan, jadi ini sarangnya bungkus. galak. Ayo kita mencar aja yuk, kita nyari spot sendiri. Tadi Om Yan tuh nyerah teman-teman. Aku ajak ke sana. Itu lihat. Itu hutan teman-teman. Tuh, lihat ya. Di sekeliling tuh itu adalah hutan. Yuk kita sana. Awas banyak semut. Ini teman-teman kita nemuin belalang teman-teman. Coba aku tangkap ya. Ini adalah belalang kayu teman-teman. Sambil duduk, capek. Jadi ini belalang kayu. Ini adalah salah satu rantai makanan di tempat ini teman-teman. Termasuk kestrel tadi ya. Jadi ekosistem di sini itu bakal nggak stabil kalau nggak ada salah satu seperti itu. Di sini pasti ada ular. Nah, terus juga pasti ada tikus pasti karena tikus makanannya ular ya. Terus buat pengendali ular ada burung kestrel atau alap-alap lah benar Om yang tadi yang bilang. Jadi alap-alap itu sejenis elang tapi kecil. Dia pemakan daging masuk ular-ular tadi. Jadi kalau nggak ada kestrel atau nggak ada elang tadi, populasi ular di sini bakal meledak teman-teman seperti itu. Nah biasanya serangga-serangga seperti ini adalah makanan dari burung pipit atau burung-burung yang ada di sini. Intinya ini adalah makanan burung lah. Dan burung itu adalah makanan bagi ular, termasuk tikus ya. Jadi ular itu bisa makan tikus, terkadang makan telur-telur burung seperti itu. Jadi jika tidak ada belalang, maka tidak ada burung. Dan jika tidak ada burung, maka tidak akan ada ular. Dan kalau tidak ada ular, pasti populasi tikus di sini bakal meledak. Dan alhasil tikus akan merusak tanaman atau enggak sawah-sawah yang ada di sini seperti itu. Jadi rantai makanan seperti ini sangat berperan penting di tempat seperti ini.
cuacanya semakin lama semakin gelap teman-teman. Kayaknya ini mau turun hujan ya. Jadi ini mungkin pertanda kalau kita disuruh balik ke Black House dan nggak boleh terlalu lama di area seperti ini karena kan kita jalan sendiri ya tanpa pendamping ya. Jadi mungkin ini kode supaya kita disuruh balik ke Black House supaya kita tidak ada apa-apa di sini gitu. Jadi saya putuskanlah untuk balik ke Black House ya. Jadi di sini ini kita nggak banyak nemuin satwa liar, bukan berarti di sini nggak ada satwa teman-teman. Jadi satwa liar itu sangat pintar berkamuflase. Jadi kita kalau benar-benar nggak jeli buat ngelihat, kita nggak bakal bisa nemuin mereka gitu loh, meskipun keberadaan mereka ada di sini gitu. Dan kita pun dari tadi lebih banyak jalan di area jalan setapaknya manusia seperti itu teman-teman. Karena ini kan aku nggak safety banget ya, pakai sandal jepit. Harusnya kalau herping itu kita harus pakai sepatu safety gitu teman-teman. Tapi aku nggak berani buat ngambil resiko masuk ke dalam semak-semak atau pepohonan yang tinggi untuk mencari satwa liar, karena ya takutnya nanti kalau kita ada apa-apa malah nanti dimarahin sama Mas Panji karena kita terlalu ceroboh buat masuk ke dalam tanpa izin beliau gitu. Jadi kita memutuskan buat cuman herping di area pinggiran aja, nggak masuk. Oke, kita langsung cabut ke Black House aja ya. Sekian dulu lah video dari saya ya. Capek tuh banyak lumpur. Habis ini juga hujan. Jadi sampai jumpa lah di video saya berikutnya ya. Sudah.